Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Apasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024. Terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 dan bacaan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama ayat 22 sampai 24 berjudul Orang Banyak Mencari Yesus. Perikop kedua ayat 25 sampai 59 berjudul Roti Hidup. Khotbah kita ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Saudara,
Keseluruhan pasal 6 dari Injil Yohanes ini membicarakan tentang permasalahan hidup, masalah pangan, kesejahteraan, masalah roti, dan kehidupan sehari-hari. Sebelum nats khotbah kita dari ayat 24 sampai 35 ini, Yesus terlebih dahulu memberi makan 5.000 orang. Artinya, Yesus sangat-sangat memperhatikan. Yesus itu care. Itu dalam bahasa Batak Toba. Yesus manarihon kesejahteraan orang-orang yang datang kepadanya. Yesus tidak mau membiarkan orang-orang yang percaya itu lapar dan haus dalam hidup ini. Itu sebabnya inisiatif dan prakarsa memberi makan itu langsung muncul dari Yesus sendiri. Bukan dari orang lain, bahkan bukan dari murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, sebagaimana ayat 5. Dan dengan usaha Andreas mendapatkan 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil. Selanjutnya lewat 5 roti 2 ekor ikan ini bisa membutuhi 5.000 orang makan, dan bahkan masih tersisa lagi 12 bakul. Saudara, karena mujizat ini, orang Yahudi berusaha untuk menjadikan Yesus itu sebagai raja mereka. Karena mereka berharap kalau Yesus menjadi raja bagi mereka, maka mereka tidak akan lagi menghadapi permasalahan tentang makanan, minuman, tentang kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak lagi akan menghadapi masa-masa paceklik, krisis-krisis pangan, krisis-krisis kelaparan dalam hidup ini. Itu pikiran mereka. Perut mereka tidak lagi kembang kempis. Karena Yesus mereka harapkan akan selalu membuat berbagai-bagai mujizat. Saudara, Yesus mengetahui isi hati mereka ini dan sudah membaca apa rencana orang Yahudi ini selanjutnya. Itu sebabnya Yesus menyingkir ke gunung seorang diri sebagaimana ayat 15. Nah, esok harinya Bapak Ibu, kembali orang banyak itu juga mencari Yesus dan menemuinya. Dan terjadilah berbagai-bagai pembicaraan, diskusi, terutama membahas tentang terjadinya mujizat kemarin saat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Nah, untuk meresponi sikap orang banyak ini, Yesus mengatakan pada ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kemudian Yesus berkata lagi pada ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kemudian pada ayat 28 orang banyak itu masih meresponi Yesus dengan berkata, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus mengatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan ayat 30, orang banyak kembali bertanya lagi, tanda-tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Oh, kata mereka kepada Yesus. Pada ayat 31 sampai 34, pembicaraan mereka menyangkut roti pemberian Tuhan bagi nenek moyang mereka dulu di zaman Musa. Dan orang banyak itu meminta, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus berkata lagi pada ayat 35, akulah roti yang telah turun dari surga. Dan bahkan pada ayat 51, Yesus mengulangi kembali dengan lebih jelas. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal.
Saudara, atas semua diskusi ini orang banyak akhirnya bersungut-sungut ayat 41 dan bertengkar sesama mereka ayat 52. Bahkan pada ayat 61 sebagian murid-murid Yesus pun bersungut-sungut juga dengan mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan yang mana? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu menurut murid-murid itu sangat keras. Saudara, itulah yang diserukan oleh topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024 bagi kita. Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Depata mangalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggal minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024 dihubungkan dengan topik minggu Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, hidup ini penuh berbagai krisis. Jangan takut, ada Yesus. Saudara, sejarah kehidupan manusia seperti berjalan bersama, beriring-iringan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan perkembangan kemajuan teknologi. Dan pola hidup manusia cenderung mengikuti tatanan perubahan yang dibentuk oleh perkembangan zaman tersebut ke arah yang tidak jelas tujuannya. Dan akibat semuanya itu, terjadilah berbagai-bagai persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Persoalan-persoalan hidup itu menyebabkan keluh kesah, jeritan, hingga tangisan pilu yang sangat-sangat mendalam. Keluh kesah dan tangisan itu terjadi karena apa? Karena banyak dari antara orang yang menghadapinya itu tidak dapat menemukan apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan kunci penyelesaian masalah itu. Mereka tidak bisa menemukan siapa yang bisa menolong agar bisa keluar dari masalah itu. Sehingga menjadi streslah, patah hatilah, hingga banyak yang sampai mengakhiri hidup ini dengan berbagai-bagai cara. Ada yang bunuh diri, ada yang minum racun, gantung leher, dan sebagainya. Dan salah satu dari sekian banyak persoalan-persoalan hidup yang paling banyak dihadapi orang di zaman sekarang ini adalah masalah pangan. Ya, si panganon si ganupari. Nah, ini masalah yang paling besar saat ini di tengah-tengah kehidupan manusia di seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Masalah pangan adalah termasuk masalah pokok, masalah yang sangat mendasar dan yang paling hakiki, sangat primer itu dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Di berbagai desa atau pelosok di negeri kita, masalah pangan atau krisis-krisis kelaparan yang sangat mengerikan sering terjadi juga dan membuat banyak orang mati kelaparan, Bapak Ibu. Menurut laporan TV CNBC Indonesia tanggal 4 Mei 2024, Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkapkan masih banyaknya kelaparan akut di 59 negara atau wilayah dengan jumlah 1 dari 5 orang di negeri itu mengalami kelaparan. Bayangin Bapak Ibu, 1 dari antara 5 orang mengalami kelaparan akibat permasalahan pangan akut. CNBC Indonesia TV juga tanggal 26 Juni 2024 barusan, belum lama, juga memberitakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Indonesia mengungkapkan Indonesia itu tergolong rawan krisis kelaparan jika tidak menggenjot produksi pangan. Menurut Amran, Menteri Pertanian itu, krisis kelaparan bisa melanda 7% hingga sampai 16% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 19 juta hingga 45 juta orang, Bapak Ibu. Saudara, ini membuktikan masalah pangan tetap akan menjadi penyebab berbagai krisis dalam hidup manusia di sepanjang zaman dan di seluruh di seantero dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan di tengah-tengah hidup yang seperti itulah sekarang khotbah kita ini bergema menyerukan hanya lewat kuasa Yesuslah kita bisa bebas dari krisis-krisis pangan.
Oleh karena itu, orang yang percaya dan mau mempercayakan dirinya kepada Yesus tidak boleh takut, tidak boleh putus asa, apalagi sampai bunuh diri tadi, minum racun lah, gantung leher dan sebagainya. Kenapa? Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Debata mengalihon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024. Pengajaran kedua, orang yang datang pada Yesus mendapat berkat. Nah, ingat ini, orang yang datang kepada Yesus pasti mendapat berkat. Saudara, dalam pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 dengan 5 roti 2 ekor ikan. Siapa mereka yang 5.000 orang yang mendapat berkat ini? Mereka lah yang datang dari berbagai-bagai tempat dengan usaha dan kemauan sendiri, Bapak Ibu. Mereka mau bersusah-susah datang dari tempat jauh dengan berbagai-bagai motif, dengan berbagai-bagai latar belakang untuk bertemu Yesus. Ada di antara mereka yang miskin, yang bergumul, yang sedang sakit, yang membutuhkan jamahan Yesus. Ada yang mau melihat mujizat-mujizat buatan Yesus. Banyak yang merasa butuh, tanda kutip butuh kepada Yesus. Dan banyak yang hanya mau mendengar khotbah pengajaran-pengajaran Yesus. Dan lain-lain. Mereka semuanya mau melewati berbagai-bagai tantangan dan hambatan. Sulitnya perjalanan kaki dari tempat mereka masing-masing untuk menemukan Yesus. Tetapi kemauan mereka untuk datang kepada Yesus itu berlelah-lelah, Bapak Ibu. Jalan kaki dengan susah, capek sekali. Ternyata tidak sia-sia. Kenapa? Justru mereka mendapat berkat-berkat dari Yesus. Selain mendapat makanan khusus hasil mujizat yang dibuat Yesus lewat 5 roti dan 2 ekor ikan tadi itu, nah banyak di antara mereka yang dicamah oleh Yesus dan sembuh bagi orang sakit. Banyak yang semakin kuat menurut topangan khotbah-khotbah Yesus, semakin beriman dan pasrah, berserah diri kepada Tuhan dalam semua pergumulan hidup mereka. Nah, beda dengan orang-orang yang tidak datang kepada Yesus, yang hanya di rumah saja, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus sangat peduli sekali kepada orang-orang yang datang kepadanya. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan hidup yang dihadapinya. Nah, Yesus sangat peduli kepada orang yang datang kepadanya. Yesus tidak membiarkan orang yang percaya yang datang kepadanya itu pulang hampa tangan, yakni pulang tanpa dilayani. Apapun masalah yang sedang merusak hidup mereka, dang dipasombu-sombu Yesus akan narotu ibanai mulak belging. Enggak, dang mulak belging, Bapak Ibu. Mulak belging itu artinya tanpa diladeni, pulang tanpa ada apa-apa hasilnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita menghadapi krisis-krisis apapun dalam kehidupan kita ini, termasuk krisis kesehatan, krisis pendidikan, krisis gagalnya pernikahan anak-anak kita, hingga krisis rumah tangga, krisis pekerjaan, atau krisis-krisis dalam menjalankan usaha, dagang, bisnis, dan sebagainya. Nah, kita Bapak Ibu tidak boleh bingung, stres, cemas, nggak boleh frustrasi, putus asa, tidak boleh merasa diri sudah nggak mampu lagi bangkit. Oh, jangan Bapak Ibu seperti itu. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Yesus kita itu sungguh-sungguh memperhatikan kita. Kita harus datang kepada Yesus itu. Bawalah setiap kerinduanmu, persoalan hidupmu, tantangan yang sedang melanda hidupmu itu kepada Yesus. Kamu tidak akan ditolak oleh Yesus. Lihat Bartimeus yang buta datang kepada Yesus, disembuhkan, langsung dicelikkan. Lihat seorang ibu pendarahan rahim 12 tahun hanya menjamat jubah Yesus saja, dia sembuh. Lihat putri daripada kepala rumah ibadat dihidupkan oleh Yesus yang sudah mati. Lihat lagi orang-orang di pesta Kana, kekurangan anggur toh. Nah, apa dilakukan oleh Yesus? Dibuat oleh Yesus berlipat ganda lagi anggur-anggur itu sehingga mencukupi bagi semua yang datang. Nah, bagimu Bapak Ibu, bagi kita semua, bagi orang-orang yang datang kepada Yesus itu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi kita, bagi umatnya. Itu akan rotu ibana, sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis
gratis 4 Agustus 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Yesus roti hidup. Jalanilah hidup ini penuh percaya diri bersama Yesus. Saudara, pada ayat 35, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, ada dua hal yang perlu kita cermati dalam ungkapan Yesus pada ayat 35 ini. Pertama, kalau Yesus menyebut dirinya sendiri, "Akulah roti hidup," maka itu artinya apa? Yesus atau Allah sendirilah yang memberi kita roti, memberi kita kehidupan, memberi semua orang yang datang kepadanya segala sesuatu yang dia butuhkan. Pengertian roti dan kehidupan di sini Bapak Ibu mengandung atau menunjuk kepada arti yang sangat-sangat luas. Tidak hanya sekedar menunjuk kepada roti atau makanan atau si panganon dalam bahasa Batak. Tidak hanya menunjuk pada sembako, 9 bahan pokok saja, tetapi disebut di sini roti atau kehidupan atau hanguluan dalam hal ini menunjuk kepada hal-hal yang lebih luas. Bisa menyangkut pekerjaan sehari-hari, juga itu kehidupan. Sumber-sumber nafkah juga kehidupan. Jodoh yang pas buat anak-anak kita. Sekolah atau pendidikan yang diraih oleh anak-anak kita. Itu juga kehidupan. Kesehatan tubuh, jasmani, rohani kita. Itu kehidupan. Nah, inilah semua yang menyangkut dengan kehidupan. Semua ini ditangani, diberikan, dicukupkan oleh Yesus bagi orang-orang percaya yang datang kepadanya. Kemudian kedua, kalau Yesus mengatakan bahwa orang yang datang dan percaya kepada Yesus tidak akan lapar, tidak akan haus lagi, maka hal itu menyadarkan kita sekarang bahwa jabatan, harta, uang, pangkat, kedudukan, kekayaan dan sebagainya yang didamba-dambakan oleh semua manusia itu semua masih membuat manusia itu haus, lapar, kekurangan, kecewa, takut, tidak puas, tidak bahagia. Oh, ini fakta, ini realitas hidup kita. Seberapa banyak pun simpananmu dan depositomu di bank tidak akan pernah menjamin masa depanmu. Sebentar saja bisa ludes, bisa terkuras, bisa merusak ketenangan pikiran, ketenangan batin, kebahagiaan, merusak damai sejahtera dari pemiliknya. Kalau uang-uang atau harta-harta seperti itu dijadikan tumpuan hidup. Nah, apa artinya itu bagi kita Bapak Ibu? Bukan untuk membuat kita apatis dengan segala bentuk kekayaan duniawi tadi, dengan harta, dengan simpanan di bank. Oh, bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan. Tetapi jangan tempatkan masa depanmu kepada harta, kepada uang, kepada bank. Bank duniawi tidak menjamin hidup kita. Uang di bank bisa ditipu, bisa dihabisin, bisa diperas, dikuras oleh para pencuri. Bank duniawi bisa saja dilikuidasi, diblokir, dan lain-lain. Satu-satunya yang bisa menjamin hidup dan masa depan kita hanya Yesus Bapak Ibu. Karena Yesuslah yang memiliki bank surgawi yang tidak bisa diblokir, tidak bisa dilikuidasi, tidak bisa dikuras atau diperas oleh si iblis. Nggak bisa mengkurasnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudahkah Anda semuanya merasa percaya diri menjalani semua bentuk-bentuk krisis hidup, terutama jika terjadi akibat kekurangan bahan makanan? Bisakah? Akankah hatimu merasa deg-degan bila harga bahan pokok makanan naik? Melubuk-lubuk dompet rotokmu mulu naik, harga ni sidorong, harga ni boras, harga ni cabai, harga ni dekke, ikan, sayur, dan sebagainya. Melubuk-lubuk dompet rotok ta. Apakah kamu sudah percaya diri bahwa kamu akan diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan usahamu, tiga-tigamu, bisnismu bersama Yesus? Percayakah? Nah, percayakan itu semuanya kepada Yesus. Kenapa? Dalam Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hidupilah firman Tuhan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu roti yang sesungguhnya. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 ditulis, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Dalam bahasa Batak dituliskan, duk jumpang au hatamu husohali doi. Nah, sohali Bapak Ibu, nikmati Bapak Ibu setiap firman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan firman itu, hati kita tenang, penuh dengan damai sejahtera.
Dalam Filipi 4 ayat 19 ditulis oleh Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan semuanya itu, apakah saudara sudah merasa percaya diri dalam menghadapi segala atau semua krisis-krisis hidup? Jika dia datang, jika krisis itu menantang hidupmu, ngapos be roha menghadapi saluh nai, ngapos be. Khotbah ini mendorong kita semuanya Bapak Ibu, kita harus berani. Tidak lagi boleh cemas melewati krisis-krisis hidup ini. Unang be sema lobok tarok tokmu menghadapi sudinai. Unang behita tarok tohon Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak Toba, ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang bekerja, memberi kita ketenangan, damai sejahtera, pengharapan-pengharapan baru lewat dan di dalam firman-Nya. Dalam doa-doa kita juga Roh Kudus bekerja. Dalam setiap ibadah-ibadah atau firman yang kita dengar. Nah, Roh Kudus itu bekerja memberikan roti hidup bagi kita dengan kemauan kita. Makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus sebagaimana ayat 54 itu. Maka kita terdorong harus senantiasa dan terus-menerus bergaul dengan Yesus lewat firman-Nya. Sebab Yesuslah firman Tuhan dan Yesuslah roti hidup itu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis tanggal 4 Agustus 2024 yang menyerukan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Debata mangalihun sagu-sagu hangudu tubang sona. Nah, seruan ini membentuk kita menjadi pribadi yang handal, yang kuat, yang penuh semangat dalam menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 4 Agustus 2024 dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salung Horas. Amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat-sangat menguatkan kami. Betul, banyak krisis-krisis yang mendera kehidupan kami. Banyak kehidupan kami yang jatuh karena berbagai-bagai krisis-krisis yang kami hadapi, terutama krisis-krisis pangan. Khotbah ini memproklamirkan Yesus itu roti, Yesus itu kehidupan. Firman itulah yang memberikan kekenyangan rohani bagi kami. Nama busuri kami, hatami doa le Jehovah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Semoga setiap pendengar khotbah ini juga merasa tertolong, tertopang, dan merasa mendapatkan damai sejahtera dari setiap firman yang terpuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Saya berdoa. Amin.